Jadi hari ini seperti yang kalian bisa lihat, ini aku lagi di kamarku, lagi in the comfort of my own room. Dan kalian pasti mikir nih, ini Kalista ngapain di kamarnya ya? Ini kan juga sekarang ini hari Minggu guys, hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Nih Kalista ngapain? Bikin vlog, dan itu sendiri lagi. Well, hari ini aku ada suatu kegiatan yang cukup beda dari hari-hari lainnya. Jadi hari ini, kalian tadi bisa dengar ya, tadi ada suara-suara radio nih dari my laptop. Nah, itu tuh aku lagi dengerin radio MNC Trijaya FM Surabaya. Dan kebetulan hari ini juga aku bakal wawancara di radio tersebut. Jadi sekarang ini udah menunjukkan pukul 11.56 dan aku bakal live nanti jam 12.15. And I will talk about, khususnya sih tentang single baru aku, yaitu Kita Setara, yang baru aja rilis kemarin tanggal 2 Oktober 2020. And honestly, I'm very excited about today karena kayak, yo, finally another interview, dan this is my first interview yang pakai phone call. Yes guys, pakai phone call. Aku juga kayak baru pertama kali buat kayak interview pakai radio, pakai HP, pakai telepon. Kayak biasanya kan kalau misalnya kalian follow IG aku dari tahun lalu ya, dari pas April itu kan kalian pasti tahu aku sempet tuh radio ke banyak kota lah di Pulau Jawa, dan itu tuh kita langsung ke sana gitu, langsung wawancaranya tuh ya emang di radio tersebut. Kalau ini enggak, aku pakai telepon. Dan jujur aku kayak kaget aja sih, kayak wow, bisa ternyata. Aku sangat-sangat amazed sih jujur. But anyways, aku juga ya lagi santai-santai aja sih, jadi lagi nunggu-nunggu aja sekarang. Kalau misalkan penasaran tentang nanti interviewku gimana gitu, dan hari ini juga mungkin kegiatan aku kayak gimana, jangan lupa untuk ikutin terus. Tapi sebelumnya jangan lupa buat like, share, subscribe, comment, and hit that bell. Terus pencet yang all ya, biar kalian tahu kalau misalnya aku lagi mau ngepost YouTube video. Oke, without any further ado, let's go. Nah guys, ini aku sekarang lagi dengerin MNC Trijaya FM Surabaya, dan ini bisa streaming online. Jadi kalau misalnya kalian mau dengerin, jangan lupa ya buat cek website. Kukira sudah cukup peduli, kukira sudah cukup memahami. Kita kira paling benar, kita rasa paling baik, tapi lupa yang lain juga berpikir sama. Kita benar pada cerita kita, harusnya dalam pertemanan tak ada tokoh utama, semua setara. Karena aku adalah kamu, karena kamu. Halo, Alfia. Iya, Kalista. Iya, betul. Iya, lagi dengan Fafa ya, Oke. dari radio MNC Trijaya Surabaya. Ya, oke. Oke, udah standby ya? Sudah standby. Oke, jangan ditutup ya. Siap. Oke, sebentar ya. Iya. Kukira sudah cukup peduli, kukira sudah cukup memahami. Kita kira paling benar, kita rasa paling baik, tapi lupa yang lain juga berpikir sama. Kita benar pada cerita kita.
dan dapatkan lama karena sebentar lagi saya sudah tersambung dengan Kalista Amalia di sana. Dan dapat ngobrol-ngobrol seru seputar single barunya yang baru dengan saya di Kita Setara. Langsung aja kita sapa ya. Halo Kalista. Halo. Apa kabar nih? Puji Tuhan baik. Oke. Tadi kita baru dengar ya single terbarunya Kalista Amadea. Judulnya Kita Setara. Yes, Betul ya? betul. Oke, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh seputar single barunya Kalista, ini boleh ya kita flashback ke belakang dulu ya? Yes, Sebenarnya gimana sih awal ceritanya Kalista ini tertarik untuk menempuh dalam menekuni dunia musik nih? Oke. Jadi sebenarnya awalnya itu aku udah mulai nyanyi itu sejak aku umur 4 tahun sebenarnya. Dan Berapa tahun? yes, betul. Jadi Oke. oke ya. Alasan itu adalah jadi tuh sebenarnya papaku ini seorang anak band dan dia tuh dulu tuh suka rekaman gitu lah, dan aku kan dulu masih kecil kan, jadi of course aku sering dibawa-bawa lah ke studio rekaman segala macam. Dan apa namanya, kebetulan papaku ini juga vokalis dan aku melihat papaku kan juga rekaman, ih kok kayak keren gitu, kayak pengen gitu kan. Akhirnya aku bilang ke papa, like, Pa, aku mau dong rekaman. Dan akhirnya coba rekaman, dan lagu yang aku rekam tersebut itu dibawa ke salah satu record label dan mereka setuju untuk mengeluarkan album itu, dan jadilah Kalista Amadea ini. Oke. Itu tahun berapa tuh waktu itu Kalista? Waktu itu tahun 2009 ya, 2009-2010 waktu itu. 2009-2010 ya? Iya. Oke. Jadi waktu itu karena ada influence dari papa yang juga emang anak band, yang juga suka musik, akhirnya jadi ketularan gitu ya? Yes, betul. Like father, like daughter lah. Kalista ini kan soalnya hidup banget ya? Masih udah banget sih pasti, sekarang usia berapa sih Kalista? Aku sekarang usia 15 tahun. Wow, 15 tahun! Yes. Aduh, keren banget ya, udah punya single sendiri. Wah, ini luar Thank you. biasa nih. Dengar-dengar Kalista juga sering masuk nominasi Emmy Awards ya? Yes. Itu kategori apa aja sih Kalista? Itu, aduh, kalau kategorinya sendiri itu waktu itu banyak sih sebenarnya. Tapi ada tentang album anak-anak juga ada, terus juga penyanyi solo wanita terbaik anak-anak tuh juga ada, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Itu banyak banget. Oh, I see. Jadi Kalista itu mulai dari lagu anak-anak ya? Yes, betul. Dari umur yang 4 tahun itu ya? Iya. Oke, itu untuk lagu yang judulnya apa aja Kalista waktu itu? Yang tahun berapa nih? Karena aku udah 3 tahun nih. Kalau 2011 itu aku dulu untuk lagu ya. Iya. Jadi waktu tahun 2011 itu aku untuk album Ceria Anak. Itu album pertama aku yang aku bilang waktu umur 4 tahun itu. Terus tahun 2013 itu aku untuk album I Love Mama Papa. Dan di kemarin tuh tahun 2017 itu aku dapet untuk album lagu Anak Legenda. Oh, Yes. oke. Itu masih anak-anak, lalu udah sekarang menginjak remaja. Yes. Jadi rilis single-single yang lebih mature gitu Iya, ya. betul. Oh, dengar-dengar juga Kalista sering kerjasama juga ya dengan musisi-musisi hits ya untuk pembuatan single-singlenya ya. Pernah juga saya dengar sama Nugi, Yes. Masyarakat, Yes, betul. Adit, Bade, Betul. Chris tadi. Iya, betul. Gimana sih awal ceritanya bisa kerjasama nih sama mereka, Kalista? Oh, oke. Kalau untuk awal bisa kerjasamanya sendiri nih, pertama itu Om Nugi ya. Dan kalau Om Nugi itu sendiri karena memang apa namanya, jadi kan dulu memang itu untuk album I Love Mama Papa kan, dan waktu itu setelah Ceria Anak tuh apa namanya, Om Nugi lihat kayak, oh tertarik nih kayaknya Kalista keren juga nih. Akhirnya ya udahlah kita buatlah itu lagu I Love Mama Papa itu, dan akhirnya ya jadilah itu. Yang Om Purwacaraka itu juga dia juga melihat tertarik juga sama aku setelah album Ceria Anak itu, dan Om Aripadi pun juga. Dan kalau untuk Om Badai itu jadi sebenarnya itu kita sempat reach out ke dia, jadi kayak Kalista nih pengen bikin lagu yang apa namanya, ini lagu udah kayak cinta-cintaan sih, karena kan ya udah remaja gitu kan ya. Dan apa namanya, Om Badai ini sendiri kan terkenal dengan lagu cinta-cinta itu yang bener-bener aduh nusuk banget deh intinya. Jadi apa namanya, yes bener banget. Dan akhirnya kita reach out ke dia dan dia juga setuju. Ya udah akhirnya workshop segala macem, lagu Mata Bicara lah yang jadi, dan akhirnya dirilis sampai sekarang dan bisa didengarkan oleh teman-teman semuanya gitu. Oke, jadi Mata Bicara itu baru dirilis kapan tuh? Dirilisnya tahun lalu ya, tahun lalu. Tahun lalu? Hmm. Oh, luar biasa ya. Emang Kalista ngefans sama lagu-lagunya Badai?
Iya sih jujur ya. Oh iya, sama ada satu lagi yang untuk Butterfly itu di tahun sebelumnya itu aku juga sempet kerjasama sama Om Patrick Effendi, itu dia produsernya Cowboy Junior. Yes. Oh, I see. Oke, benar juga ya berarti ya luar Yes. biasa nih Kalista ya. Udah bisa collab sama musisi-musisi hits gitu kan. Iya, Nah, begitu kan. jadi di luar single barunya Kalista yang sekarang kita setara, jadi total sejauh ini ada berapa single dan album sih yang udah pernah dirilis sama Kalista? Kalau untuk album sendiri sekarang udah 7 ya sih, dan single itu udah 2 sih. Wow, album udah 7 ya? Iya. Itu termasuk include album anak-anak ya? Yes, berarti ya? betul. Album lagu anak-anak ya? Yes, betul. Oh, I see. Kalau untuk singlenya sendiri, tadi yang Mata Bicara sama Butterfly. yang Butterfly. Yes. Oh, oke. Wah, keren banget ya. Ini ada pendengar si Jaya nanya nih gitu. Iya. Kalista Amadea ini pendatang baru ya, asli mana gitu ya? Ah. Cara ini berangkat dari pengalaman pribadi atau orang lain? Oke ya. Halo untuk yang tadi dananya, makasih ya pertanyaannya. Namanya Kak Badal. Oh, Kak Badal. Jadi kalau misalnya dibilang pendatang baru sih, sebenarnya memang aku kan sudah dari dulu. Tapi untuk kalau misalnya untuk di remaja, untuk di segmen remaja ini memang aku masih pendatang baru, karena kan baru sekitar 2 tahun lah ya di segmen remaja ini. Dan untuk lagu Kita Setara ini, aku ceritain aja di latar belakangnya ya. Jadi sebenarnya lagu ini itu dulu diambil dari sebuah drama musikal sekolah. Dan dulu tuh aku sempet jadi salah satu pemeran utamanya. Nah, ya dan di drama musikal itu kebetulan aku itu nyanyiin lagu ini. Dan lagunya ini sendiri tuh bercerita, jadi sebenarnya tentang bahwa dalam suatu hubungan, suatu relasi itu tuh kita tuh nggak boleh ada yang namanya tokoh utama. Jadi kita tuh harus bisa saling menghargai satu sama lain, bisa saling memahami satu sama lain, agar si hubungan atau relasi itu bisa berjalan dengan baik. Tuh. Itu pas banget sih ceritanya sama dramanya. Juga ya sebenarnya ya. Iya, betul. Keren. Nah, untuk proses pembuatan single Kita Setara ini butuh waktu berapa lama sih sebenarnya Kalista? Oke. Kalau untuk proses pembuatannya, jadi sebenarnya lagu ini kan udah dibuatnya cukup lama ya, karena drama musikalnya itu udah dari 2016 waktu itu. Jadi emang apa namanya sebenarnya tuh ya udah waktu itu cuma kayak jadi lagu drama musikal aja, tidak dibuat studio versionnya. Tapi kalau buat studio versionnya ini tuh dibuat waktu itu sekitar 1-2 minggu seingatku. Itu udah sama mixing segala macam dan bikin videonya. Recording ya? Yes, video betul. klip juga? Kenapa? Oh, Iya, betul. Coba video klip juga? Iya, sama video klip. Ada video liriknya? Udah ada. Video klipnya, oke. Iya. Ini juga kamarnya nanya lagi nih, untuk bisa dengerin apa akun YouTube-nya? Jadi buat akun YouTube aku sendiri tuh namanya Kalista Amadea, Calista spasi Amadea. Nah itu di situ ada banyak laguku, bukan cuma Kita Setara doang, Mata Bicara juga ada, Butterfly juga ada, dan masih banyak lagi. Jadi jangan lupa di check out, oke? Subscribe juga jangan lupa. Siap deh. By the way, sebenarnya dalam bermusik itu Kalista terinspirasi dari musisi atau penyanyi siapa sih sebenarnya? Kalau dibilang terinspirasi dari musisi sama penyanyi itu banyak banget sih jujur. Aku boleh dalam negeri, luar negeri boleh. Oke. Aja nggak apa-apa. Oke, kalau dalam negeri sendiri tuh aku currently lagi suka Raisa, Isyana Sarasvati, Tulus, Ardhito Pramono, terus Yura Yunita aku juga suka. Kalau dari luar, banyak banget sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya dari barat sendiri, aku suka dengerin kayak One Direction, Ariana Grande, Adele, Beyonce. Dia lagi happening banget. Dan aku juga sekarang lagi suka banget dengerin lagu K-pop. Dan aku suka banget dengerin salah satunya sih BTS ya. Oh, BTS lagi ngehits ya? Yes, betul. Oke, di antara semua musisi udah disebutin sama Kalista tadi, sebenarnya paling influence Kalista banget itu yang siapa sih? Paling influence aku? Banyak sih sebenarnya, tapi menurutku sih yang mungkin paling influence tuh One Direction sih sama BTS. Oh. Iya. Karena memang kalau One Direction tuh emang aku dari kecil tuh udah bener-bener ngefans banget sama mereka. Salah satu boyband yang bener-bener jadi bagian hidup aku banget sih sebenarnya. BTS pun juga begitu. Oke, jadi istilahnya nemenin Kalista grow up gitu ya? Yes, betul. Nostalgia deh. Gitu ya? Iya. Oke, kalau ada kesempatan, mimpinya, pengennya Kalista itu pengen duet sama penyanyi atau musisi siapa? Waduh, disuruh milih satu nih ya? Iya dong. Aduh. Pengennya misalnya ada kesempatan gitu, pengennya tuh duet sama siapa sih gitu? Duet sama siapa? Banyak banget sih. Tapi jujur ya, aku pengen duet sama Ariana Grande atau Nicki mungkin. Aku pengen sih. Oh gitu. Yes. Kenapa tuh? Kenapa?
Karena satu, aku suka banget sama lagu-lagu mereka sih jujur. Kayak apa namanya? Intinya lagu-lagu mereka tuh as a whole tuh bener-bener enak banget. Dan kedua, I really adore them both as a person as a singer. Kayak suara mereka bagus banget, and I just love them as a person sih sebenarnya itu. Kayak mereka keren-keren banget aja. Oke, sebagai seorang penyanyi ini, kalau menurut Kalista sendiri, Kalista tuh punya ciri khas apa sih? Oke, kalau buat aku sendiri ya sih, banyak orang sih bilang aku punya soul yang cukup beda sih sama orang lain. Oh iya? Really. Oh. Jadi kalau misalnya Kalista sebagai seorang penyanyi di Belantara Musik Indonesia, jadi Kalista tuh pengen dikenal sebagai penyanyi yang seperti apa? Aku pengen dikenal sebagai penyanyi muda yang punya ciri khas sendiri dan juga punya impact yang positif untuk orang lain yang mendengarkan musik aku gitu. Oh, gitu. Nantinya Kalista sendiri tuh bakalan rilis single-single yang temanya tentang percintaan, atau mungkin ada yang lebih universal atau gimana tuh? Jadi ada kayak brand position sendiri gitu buat Kalista. Kalau buat aku sendiri, kalau buat aku sendiri sih sebenarnya jujur aku tuh orangnya suka mencoba banyak hal kan. Jadi of course aku mungkin bakal nyoba untuk percintaan juga ada dan universal juga ada gitu. Karena kan kalau untuk percintaan sendiri kan aku juga udah ada yang kayak Mata Bicara, dan kalau universal sendiri aku juga udah ada yang kayak Butterfly, dan Kita Setara ini pun juga universal banget kan. Jadi aku pengen nyoba banyak hal sih sebenarnya. Jadi bisa bebas aja ya, explore ke banyak hal ya. Yes, termasuk betul. juga untuk genre musik juga. Jadi kan sekarang kalau saya dengar tuh Kalista lagu-lagunya yang slow pop gitu ya. Yes. Ada kemungkinan mungkin kayak explore ke R&B juga. Oh iya, aku Rock juga atau gimana gitu. Iya, kalau misalnya sekarang sendiri sih memang ya emang masih pop sih ya sekarang kan. Emang aku dari dulu kan emang dari kecil emang selalu nyanyi pop. Cuma memang akhirnya ini aku lagi ada pengen sih untuk coba membuat lagu R&B kayaknya sih. Amin lah ya. Mari kita lihat aja. Jadi tungguin aja, oke? Kalau tadi kan ada influence dari Ariana Grande ya. Jadi gitu kan. Dari situ mungkin siapa tahu ya, mungkin next projectnya Kalista udah bikin yang berbeda atau ekspor ke depannya. Keren banget nih. Nah, kembali lagi nih ke single barunya Kalista. Kira-kira pesan apa sih yang ingin disampaikan Kalista kepada para pecinta musik Indonesia tuh melalui single Kita Setara ini sebenarnya? Pesan yang pengen aku sampaikan. Dari single Kita Setara ini sebenarnya apa sih? Oke, jadi sebenarnya pesan yang pengen aku sampaikan sendiri itu seperti yang tadi aku udah bilang ya. Jadi kan ini relasi itu nggak harus tentang persahabatan doang, bahkan kayak percintaan ataupun di keluarga ataupun masyarakat sendiri itu juga bisa kan. Jadi pesan yang pengen aku sampaikan itu adalah bahwa kita tuh sebagai manusia ya, kita tuh harus bisa belajar untuk saling menghargai, saling memahami satu sama lain, khususnya kan di Indonesia ini kan. Di Indonesia ini kan penuh dengan berbagai perbedaan, baik itu dari suku, agama, ras, budaya segala macam. Aku berharap sih semoga orang-orang yang mendengarkan lagu ini tuh bisa belajar bahwa ya kita nih manusia hidup di tengah perbedaan, kita tuh harus bisa saling menghargai, saling memahami agar hidup kita itu bisa berjalan dengan dengan baik dan dengan damai dan dengan lancar gitu. Luar biasa keren ya. Oke, ada yang pengen disampaikan mungkin kepada pendengar Trijaya seputar perilisan single Kita Setara ini? Oke. Untuk pendengar Trijaya semuanya, pertama-tama terima kasih karena sudah mendengarkan interview aku yang ini, and yang kedua semoga aku berharap yang mendengarkan lagu ini, khususnya juga pendengar-pendengar Trijaya yang sekarang lagi dengerin, bisa mengambil makna positif dari lagu ini dan juga mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari. Oh, oke. Yes. Nah, ini kalau ada pendengar Trijaya yang pengen tahu update dari aktivitas dan juga promo single-singlenya Kalista, ini bisa cek di IG apa, atau mungkin juga sekali lagi di announce juga ya channel YouTube-nya apa tadi gitu. Siap. Jadi untuk yang mau lebih tahu tentang kegiatan-kegiatan aku sehari-harinya gimana, terus juga untuk mungkin single-single terbarunya dan juga konten-konten YouTube selanjutnya, bisa cek Instagram aku @kalistaamadea, CALISTAAMADEA, di Facebook juga Kalista Spasi Amadea, Twitter @kalistaamadea, sama kayak Instagram dan YouTube Kalista Spasi Amadea itu. Oke. Oh ya, the last one lagi ya. Bisa dibantu untuk bilang nih Kalista, saya Kalista Amadea, dengerin terus Trijaya Galeri Indonesia di Trijaya FM Surabaya. Oke. Ya? Saya Kalista Amadea,
dengerin terus Galeri Indonesia Trijaya FM. Oke, makasih banyak ya. Makasih juga, makasih udah Thank you. sehat-sehat semua ya. Sehat semuanya, sukses ya Ya. untuk single barunya. Sukses juga, makasih. Stay safe, stay healthy. Ya, sukses juga. Dadah. Have a nice weekend, bye-bye. Bye. Oke, itu tadi obrolan sama kita bareng Kalista Amadea, seorang penyanyi muda berbakat dan bertalenta luar biasa. Dan next kita akan simak lagu Kalista Amadea yang lain, ada Mata Bicara. Kau membuatku mengisi lagi diary lamaku. Setelah sekian lama tak pernah ada cerita. Setiap cerita tentangmu selalu jadi hal yang indah. Bagaimanakah caranya hatiku telah jatuh padanya. Mungkinkah ku suka, mungkin jatuh cinta. Tuh guys, papa di belakang ada Biar saja mata bicara. Say hi dong, Pap. Akan berindu Dengerin radio.